Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma, Prodi Agribisnis semester 6 dengan NIM 09109809200008. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa sub pembahasan. Yang pertama, mendeskripsikan lingkungan khusus konsumen. Yang kedua, memaparkan lingkungan khusus supplier. Yang ketiga, menjabarkan lingkungan khusus pesaing. Yang keempat, mendeskripsikan lingkungan khusus pressure group. A. Pengertian konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya membeli pakaian, sepatu, dan lain-lain. Jenis kedua adalah konsumen organisasi, yaitu meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya. B. Lingkungan khusus supplier. 1. Pengertian supplier. Supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. 2. Fungsi supplier. Supplier memiliki fungsi dan peranan yang penting di dalam rantai suplai produk untuk konsumen, baik itu barang maupun jasa. Adapun beberapa fungsi supplier, yang pertama, sebagai pihak yang memastikan ketersediaan bahan. Yang kedua, memastikan bahan baku yang dipasok. Yang ketiga, mengatur proses penyimpanan bahan baku. 3. Cara kerja supplier. Ada 5 hal yang perlu dilakukan oleh pihak supplier, yaitu: pertama, supplier harus memenuhi ketersediaan bahan mentah. Yang kedua, supplier memberikan penjelasan informasi terkait dengan bahan baku. Yang ketiga, melakukan proses pemasaran yang ampuh. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan para pebisnis. Yang kelima, menjaga kualitas bahan baku agar tetap layak. C. Lingkungan khusus pesaing. 1. Pengertian pesaing. Secara umum, persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. 2. Macam-macam persaingan. Berikut ini macam-macam persaingan. Yang pertama, persaingan bersifat pribadi. Persaingan ini terjadi ketika individu bersaing dengan satu orang atau lebih yang merupakan perorangan bersaing merebutkan sesuatu atau tujuan mereka. B. Persaingan bersifat kelompok. Persaingan ini ketika dua kelompok atau lebih bersaing secara bebas tetapi sportif dalam memperebutkan tujuan mereka. Yang ketiga, persaingan bidang kehidupan. Persaingan bisa terjadi di hampir setiap bidang kehidupan kita seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan kebudayaan. Namun persaingan harus dilakukan dengan secara jujur, sportif, dan fair play. Persaingan yang demikian dapat meningkatkan prestasi seseorang atau kelompok di masyarakat. D. Lingkungan khusus pressure group atau kelompok penekanan. Yang pertama, pengertian kelompok penekanan. Kelompok penekanan adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau pengambilan tindakan pada masalah tertentu. Yang kedua, jenis kelompok penekanan. Yang pertama, kelompok profesional. Mengkampanyekan masalah yang dihadapi oleh profesi tertentu, dapat berupa kelompok medis, guru, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok ekonomi, bertujuan untuk menyuarakan perlindungan kepentingan ekonomi anggotanya dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bisnis. Yang ketiga, kelompok sosial, memperhatikan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah. Demikianlah yang dapat saya paparkan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.